Oke, itu ya pertanyaan terakhir tadi yang Malin Kundang tadi ya. Yang kedua apa yang terakhir? Yang Malin Kundang ya itu benar-benar salah, tapi itu semua asalkan pendidikan berpikirnya benar, jadi ya rano masalah Thomas. Wong anak kita kan sudah cerdas-cerdas. Nggak ada lagu anak-anak yang bener ya angel golek. Aku yang ngeronok lagu anak-anak diajarkan di TK SD ya anakku kabeh iki mesti nesu kok. Rampak itu nesu anggur kudu pada hari Minggu ku duduk ku turut ayah ke kota naik jilman istimewa ku duduk di muka lagu kurang ajar. Anakku kasih JSD lu kok kurang ajar piye duduk kok di muka lho. Ya di kursi lah, duduk di muka. Jadi tiap hari dia marah. Ada pelajaran marah, anak saya tuh marah terus. Bintang kecil di langit yang biru hitam. Masa malam-malam ada langit biru? Kalau biru ndak ada bintangnya, goblok sih nggak ada lagi. Wah, anakku murung-murung terus. Wes, hampir semua lagu mas. Po ami-ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mimik cucu. Anaknya sopo ini? Woi mbadok sego nek bengi ngombe susu itu loh. Nek bayi itu ya gak ono siang makan nasi. Iki mirip bapake iki. Ya, semua lagu. Ya lagu salah kabeh iki piye iki. Kok lagu salah kabeh anakku iki ngeluh, aku sing ngeluh. Anakku nerori terus, anak saya itu protes terus. Pulang ayo belajar. Pokoknya datang sekolah langsung menata besok pelajarannya apa, PR-nya dikerjakan. Sekarang belajar yang besok dipelajari. Dia belajar tapi sambil marah-marah. Baca gini dibaca keras-keras. Ini ya iyalah. Ini ya iya mesti aja. Ya tahulah. Gini. Emang nggak gitu ya mesti aja gitu. Jadi setiap kalimat tuh digituin. Ya mesti aja. Gini aja kok jadi pelajaran. Mate aku, aduh ya Allah anakku. Saya protes bahasa Inggris itu asal usulnya nomor 2 dari Erik, tapi sebelumnya dari anak saya yang kelas 1 SMP. Dia sudah belajar bahasa Korea. Bagi dia lebih rasional bahasa Korea daripada bahasa Inggris. Terus dia sekarang belajar bahasa Turki. Karena dia terus kritis sama bahasa Inggris. Dia perfect bahasa Inggrisnya, sudah TOEFL tinggi, sudah menurut Sabrang lah ya. Itu sudah bahasa Inggris sangat bagus. Tandanya kalau saya adalah bahwa anak saya bahasa Inggrisnya bagus yang kelas 1 ini, karena dia sudah betul-betul marah kalau mendengar saya berbahasa Inggris. Kalau dulu masih udah nggak usah gitu, sekarang ayah nggak usah bahasa Inggris, jelek. Nah, ya wis. Jadi sekarang saya betul-betul nggak punya kepercayaan diri untuk berbicara bahasa Inggris di depan anak saya. Mangkel lah gue, jokol. Welek. Wis, anak saya kelas 1 SMP. Udah bagus bahasa Inggris dan saya betul-betul dilarang. Kemarin tuh saya masih coba sekali-sekali sak kata 2 kata. Please, gitu kan. Ayah, nggak usah bahasa Inggris, jelek. Waduh, ya. Bisa ngomong cara Jawa karaku, ya jangan cara Jawa aku ya iso deh ngomong ini. Nah, gitu teman sekalian. Jadi memang bukan kita tidak punya riwayat menurut saya, tapi cara berpikir kita ketika mengidentifikasi dongeng-dongeng atau juga menentukan pahlawan-pahlawan kan banyak keliru deh. Sekarang jangankan yang di Ponegoro sama Bung Tomo, pahlawan kita hari ini aja keliru-keliru kita. Sekarang Anda tuh nggak jelas kok Bung Karno itu pahlawan apa bukan. Bung Karno itu baik apa buruk? Raceto. Pak Harto, ayo. Nggak jelas tuh, nggak jelas. Kita pandangan kita mengenai tokoh-tokoh yang sekarang itu nggak jelas kok, nggak jelas. Mana Orba, mana reformis saja nggak jelas Pak. Dulu saya bikin komite reformasi untuk embrio MPRS karena Soeharto turun, Habibie turun, MPR bubar, DPR bubar. Kita bikin komite reformasi 45 orang dari Gus Dur sampai tokoh reformis yang lain. Dari 45 orang itu ada 3 orang Orba,
yang karena kita ini akselerasi dan transformasi, kita tidak boleh seperti kudeta. Maka tetap ada 3 orang Orba yang kita libatkan, yaitu Soeharto, Wiranto, Akbar Tanjung, gitu kan? Jadi ditolak, Komite Reformasi ini gagal pada tanggal 20 Mei 1998, ditolak terutama oleh Pak Amin Rais karena ada 3 orang Orba. Kalau dalam cara berpikir saya, lo nanti tinggal voting yang 3 kan kalah lawan 42, kok repot sih, umat telu lo. Padune rawani depan karo Pak Harto gitu kan. Akhirnya gagal, akhirnya Habibie turun, nggak jadi reformasi toh, Habibie naik kok. Lo reformasi kok presidennya mudun, wakil presidennya munggah, lah podo ae iku. Kudu reformasi kurang matul iku jenenge. Gitu loh. Nah terus gagal. Kemudian beberapa saat kemudian Wiranto, Akbar Tanjung ikut jenengnya di Golkar itu konvensi untuk jadi presiden tuh loh. Lo jare Orla dulu ditolak, sekarang mau diangkat jadi presiden. Racetoy. Jadi sekarang pun tidak jelas mas ukuran-ukurannya. Ya sudah, mau bagaimana kita tidak jelas kok. Maka di KC ini harus jelas. Anda tidak bisa main musik jazz kalau tidak bisa main musik konvensional dulu. Betul enggak? Yang konvensi-konvensi ngerti dulu, do re mi fa sol ngerti dulu, Arab baku ngerti dulu, Jawa baku ngerti dulu, ini dulu ngerti, baru jazz. Iki reformasi ngejazz, mencolot tiba-tiba jazz. Bahkan Republik Indonesia tiba-tiba jazz. Akhirnya ya jazz jos. Kan begitu teman sekalian. Oke, jadi menurut saya mudah-mudahan ada pembenahan. Suatu hari ada pembenahan. Kan sudah ada kritisisme terhadap pahlawan-pahlawan kita. Misalnya Arupalaka pahlawan apa mengkhianat? Ada ingat enggak? Selama ini dalam buku sejarah Arupalaka itu pahlawan apa mengkhianat? Pengkhianat. Sebenarnya pahlawan itu mengkhianat, tergantung cara melihatnya. Arupalaka itu bangsanya dijajah oleh Sultan Hasanuddin. Dia bertentangan sama Hasanuddin. Terus dia dibantu Belanda melawan Hasanuddin. Waktu itu belum ada Republik Indonesia, yang ada masyarakat Mandar, dijajah oleh Goa. Kan begitu? Betul enggak? Pahlawan bukan Arupalaka. Bahwa sama Belanda lah, sakarpe dia dibantu siapa aja, belum ada Indonesia. Waktu itu justru yang sekarang kita pahlawakan waktu itu penjajah. Jadi semua tidak mesti. Menurut saya KC ini di samping kalau ada waktu memang kita coba lakukan pembenahan dan refreshing berpikir yang benar mengenai pahlawan. Kalau kita universalkan aja lah, sudahlah pokoknya mulai hari ini kita benar berpikirnya. Udah itu sudah lumayan. Jadi orang Sunda nggak usah benci sama orang Jawa. Di Jombang nanti saya usulkan dibikin ada jalan Siliwangi deh. Jalan Sopo. Jadi jalan Gajah Mata, jalan Mojopahit ya dibikin di Bandung apa di mana gitu loh. Di Surabaya sudah ada kok jalan Siliwangi kok, enggak ada masalah kok. Orang Sunda masa marah terus sama orang Jawa sampai akhirat kan enggak lucu. Hanya karena Gajah Mata melanggar aturan Mojopahit sendiri, mencegat rombongan Prabu Siliwangi di jalan, sehingga terjadi perang bubat. Saya sudah bilang sama teman-teman di Bandung waktu acara Todang, itu Gajah Mada waktu mau mencegat pasukannya Prabu Siliwangi tidak SMS saya dulu. Kalau dia SMS saya kan bisa saya kasih pertimbangan. Dia nggak bilang-bilang. Sama dengan para yang tertangkap. Dulu waktu kamu punya proyek dan ambil, kamu udah ngajak saya. Setelah tertangkap kamu rame-rame ke rumah saya. Saya nggak akan sebut namanya, tapi sudah berduyun-duyun ini. Gitu loh, aku ngono kau nih kurek nyolong gak kondo-kondo. Saya ketangkep kan jaluk tolong aku. Aku kok ciapes aku gitu. Bagian petua gitu dia nih. Mbok kena pas nyolong gua aku dijitat-jitat didik. Gak mobilnya ya kenalpot tidak apa. Aku kapusan kok gampang-gampang dihapusi. Ada bank syariat kamu pikir Islam. Ya salahmu dewe. Terus kamu menuntut, wah ini kok Islam kok gini, kok ini apanya gini, mu dorobah, mu apa gitu.
Loh itu kan bahasa Arab, bukan bahasa Islam. Salahmu sendiri, bang, itu bukan bank Islam kok. Kalau bank Islam itu namanya bank syariat Islam atau bank Islam. Itu kan bank syariat. Syariat itu artinya aturan. Aturannya maling ya iso, aturannya penipu ya iso. Lo kok ruwet kamu? Salah-salahmu dewe. Gitu loh. Ono kerek kalau ngon keluru, nek kerek gue yang jegok kan begitu.